Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan terjaga, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah melalui majelis talaqi, majelis kajian bersanad pilihan yang insya Allah sama-sama kita pelajari pada malam hari ini. Untuk melanjutkan materi kita, sebagaimana yang sebelumnya telah kita bahas bersama, bahwa kita membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika di minggu yang lalu kita membahas tentang sifat wahdaniyah, mulai dari sifat wujud hingga wahdaniyah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, telah kita kaji tentang dalil akli, dalil nakli, berikut pemahaman ya yang detail atau arti yang jelas daripada masing-masing sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang malam hari ini insyaallah kita bahas adalah tentang sifat qudrah. Sifat qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi teman-teman sekalian, bagi saudara-saudara sekalian yang memang membawa buku catatan atau mempersiapkan catatan, jika ada beberapa catatan yang perlu dicatat, mohon dicatat. Karena penting, setiap kali kita mengaji atau mengkaji, itu mencatat setiap materi yang kita dengarkan, materi yang kita peroleh dari guru-guru kita, ya. Karena nggak cukup hanya kita dengarkan saja, karena khawatirnya setelah pengajian selesai, apa yang disampaikan akan hilang atau terlupa. Tapi kalau kita catat, maka maklumat atau materi yang disampaikan setidaknya meskipun tidak keseluruhan, sebagian sudah tercatat di buku catatan kita. Karena digambarkan bahwa ilmu itu bagaikan hewan buruan. Al-ilmu shaydun wal kitabatu qaiduhu. Ya, ilmu itu bagaikan hewan buruan, sedangkan catatan adalah ikatan pengikat bagi hewan buruan tersebut. Qayyid suyudaka bil hablil wathiqi. Maka ikatlah buruan kalian dengan tali yang kuat, atau dengan ikatan yang ketat sehingga tidak mudah untuk kabur. Itu yang dikatakan di al-ilmu shaydun wal kitabatu qaiduhu. Sayyid suyudaka, qayyid suyudaka bil hablil wathiqi. Qala al-mu'allif rahimahullah, tentang sifat qudrah. Kita seringkali dengar penjelasan sifat qudrah. Insyaallah ini bukannya pertama kali, tapi insyaallah dengan pengulangan ini semakin menambah pemahaman kita, semakin berkuat pemahaman kita ya tentang sifat qudrah. Jadi yang tadinya mungkin ada yang lupa atau ada yang kurang paham, dengan murojaah, dengan mengulang kembali materi ini, insyaallah semakin menambah pemahaman kita, dan juga yang lupa menjadi ingat kembali. Sifat qudrah merupakan salah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrah, yang bermakna
kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan sifat kudrah sendiri, ya, sifat kudrah ini itu nanti kaitannya hanya dengan sesuatu yang sifatnya al-jaiz al-aqli, sesuatu yang sifatnya adalah boleh ada dan boleh tidak, ya. Yang menurut akal boleh adanya, boleh wujudnya, dan juga boleh tidak wujud. Itu dikatakan al-jaiz al-aqli, karena hukum akli ada kalanya al-wajib al-aqli, ada kalanya al-jaiz al-aqli, ada yang al-mustahil al-aqli. Kalau yang al-wajib al-aqli dalam arti akal tidak akan menerima ketiadaannya. Itu yang apa? Al-wajib al-aqli. Nanti akan kita bahas insya Allah pada babnya masing-masing. Karena ini kaitannya tentang al-jaiz aqli plus sedikit saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan al-jaiz al-aqli? Al-jaiz aqli berarti sesuatu yang boleh adanya dan boleh ketiadaannya. Seperti makhluk. Ya, boleh ada, boleh tidak. Ya. Sedangkan kalau al-wajib al-aqli, sesuatu yang tidak akan diterima oleh akal ketiadaannya. Artinya harus ada, seperti Allah dan sifat-sifatnya. Yang mustahil akli, bagaimana mustahil akli? Mustahil akli dalam arti berarti sesuatu yang akal sehat kita tidak akan menerima keberadaannya. Jadi orang yang memiliki akal sehat, yang menggunakan akalnya dengan baik, akalnya tidak akan menerima keberadaan sesuatu ini. Nah, ini disebut dengan mustahil akli. Contohnya seperti adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka sifat kudrah ini sifat kuasa. Ya, kita artikan biasanya maha kuasa. Bagi Allah itu hubungannya adalah dengan sesuatu yang jaiz akli, yang boleh adanya dan boleh tidak adanya. Maka dikecualikan dari al-jaiz al-akli adalah al-wajib al-akli dan al-mustahil al-akli. Sifat kudrah Allah atau sifat maha kuasanya Allah ini tidak berkaitan dengan al-wajib al-akli dan tidak berkaitan dengan al-mustahil al-akli. Hanya berkaitan atau berhubungan dengan al-jaiz al-aqli yang boleh ada dan tidak adanya. Ya. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah bahwa sifat kudrah merupakan sifatun azaliyatun tsabitatun li dzatillah ta'ala. Di sifat yang azaliyah, ya, sifat bagi zatnya Allah, yang sifat ini memiliki sifat juga yaitu azaliyah. Semua sifat Allah itu dikatakan azaliyah, abadiyah. Azaliyah artinya ada tanpa permulaan, abadiyah artinya ada tanpa akhiran. Sebagaimana zatnya Allah juga azali, abadi, maka sifatnya pun sama, azaliyah, abadiyah. Maka tidak mungkin, ya, tidak akan diterima oleh akal ketika zatnya Allah itu azali, abadi, kemudian sifatnya hadisah atau tidak azaliyah, ya, kemudian tidak abadiyah, tidak mungkin. Jadi ketika zatnya azali dan abadi, maka sifatnya pun azaliyah, abadiyah. Kalau kita manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan, karena zatnya itu hadis, baru, maka sifatnya pasti hadisah, baru juga. Ada dengan permulaan, juga pasti ada dengan akhiran, pasti mengalami kepunahan, pasti mengalami kerusakan, atau manusia mengalami kematian. Dan itu bagi zat yang hadis, yang baru. Sedangkan Allah karena zatnya adalah azali dan abadi, sifatnya azaliyah, abadiyah. Salah satunya adalah sifat kudrah. Jadi sifat kudrah ini sifatun azaliyatun tsabitatun li dzatillahi ta'ala. Sifat yang azaliyah, ada tanpa permulaan, yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan selain tsabitah, bisa dengan bahasa lain yaitu qaimah. Qaimatun bi dzatillah. Ya, yang artinya sama, yaitu menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya bisa dikatakan tsabitatun li dzatillah atau qaimatun bi dzatillah. Tapi tidak dikatakan sabitatun fi dzatillah, tidak menggunakan fi dzatillah,
Jadi kalau dikatakan sabitatun li dzatillah atau qaimatun bi dzatillah dengan boleh-boleh saja. Tapi kalau dikatakan sabitatun fi dzatillah itu tidak boleh dikatakan seperti itu. Ya, kenapa? Karena zatnya Allah bukanlah suatu tempat sehingga tidak dikatakan apa berada di dalam atau menggunakan kata-kata fi, ya kan? Fa inna sifatillahi ta'ala laysat halatan fihi wala hiya ba'duhu wa yuqalu innaha mithluhu wa la yuqalu innaha syabihun bihi. Jadi kenapa dikatakan fi dzatillah, ya karena memang sifat Allah bukanlah menetap pada zatnya, bukan masuk dalam arti seperti apa manusia yang kemudian memiliki sifat yang sifat tersebut menempel atau masuk ke dalam diri kita. Tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Kemudian sifat kudrah ini ya kaitannya dengan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin ketidakadaannya. Jadi mungkin ada dan mungkin ketiadaannya. Maka tugas daripada atau dikatakan wazifatul qudrah, tugas daripada sifat kudrahnya adalah untuk mewujudkan sesuatu yang belum wujud dan mentiadakan sesuatu yang ada. Jadi yujidu bihal ma'dum, dengan sifat kudrah tadi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada. Juga wa yu'zimu bihal mawjud, ya. Juga dengan sifat kudrah tadi Allah Subhanahu wa taala mentiadakan sesuatu yang telah ada. Itu tentang sifat kudrah. Lantas apa dalil akli tentang sifat wajib bagi Allah yang berupa sifat kudrah ini? Jika sifat-sifat yang lalu wujud, qidam, baqa, mukhalafatun bil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah telah kita sampaikan dalil akli dan naklinya, maka sebagaimana itu pula adalah sifat kudrah. Dia juga memiliki dalil akli. Apa dalil aklinya? Ya, dalil akli menurut tentang sifat kudrah menurut para ulama ahli tauhid, yaitu dikatakan annahu law lam yakun qadiran lakana ajiza. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kudrah atau tidak dikatakan maha kuasa, maka berarti niscaya Allah lemah. Lakana ajiza. Walau kana ajizan lam yujad syai'un minal makhluqat. Andai saja Allah dikatakan lemah, maka niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari makhluk. Wal makhluqatu mawjudatun bil musyahadah. Sedangkan kenyataannya, faktanya, makhluk ini telah ada dan kita saksikan ya dengan kasat mata, dengan kaca indera kita lihat semua yang ada ini selain Allah adalah makhluk, ya. Kullu ma siwallah wal makhluk. Jadi semua yang selain Allah dikatakan apa? Makhluk. Nyatanya makhluk ada. Maka dengan adanya makhluk ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Wal ajzu nafsun wa nafsu mustahilun 'ala Allah min syartil ilahi al-kamal. Tadi dikatakan jika Allah tidak Maha Kuasa berarti lemah. Jika lemah berarti Allah memiliki kekurangan, dan sifat kurang itu mustahil bagi Allah, ya, karena di antara syarat memiliki sifat ketuhanan adalah al-kamal, memiliki sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya adalah sempurna. Sifat Allahi kulluha kamilah. Semua sifat Allah itu sempurna. Tiada satupun sifat Allah yang memiliki kekurangan. Dan sesuatu yang menjadi pujian bagi makhluk belum tentu layak bagi Allah. Ya, belum tentu layak bagi Allah. Ya, jadi tidak semua yang bagi makhluk itu baik, ya itu layak untuk disandarkan kepada Allah. Misalkan kayak tampan, misalkan, ya tampan bagi makhluk suatu pujian, cantik bagi makhluk suatu pujian, sesuatu yang bagus, ya kan. Tapi sifat tersebut tidak layak bagi Allah. Jadi selain sempurna juga layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Allah.
Maka telah kita sebutkan ya barusan tentang sifat tentang dalil akli atas sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi supaya jelas sebagai murojaah, jadi dalil akli tentang sifat kudrahnya Allah taala adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kudrah atau seandainya Allah tidak dikatakan maha kuasa, niscaya Allah berarti apa? Lemah. Jika dikatakan lemah, ya maka tidak akan ada sesuatu pun dari makhluk yang ada di dunia ini, tidak akan ada. Sedangkan kenyataannya, faktanya makhluk itu ada, ya dengan persaksian kita, dengan penglihatan kita, dengan panca indera kita, kita menyaksikan adanya makhluk ya di alam semesta ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Itu dalil apa? Dalil akli tentang sifat kudrahnya Allah. Maka berangkat dari dalil akli tadi bisa disimpulkan lemah itu merupakan sifat yang kurang, ya kan? Bukan sempurna. Orang kalau dikatakan lemah berarti kan bukan sesuatu yang baik bagi dia, ya kan? Sesuatu yang kurang bagi dia. Apalagi jika disandarkan pada Allah Tuhan, maka itu mustahil. Jadi mustahil bagi Allah bersifat lemah, ya, bersifat lemah. Karena di antara syarat ya sifat ketuhanan bagi Allah atau syarat al-ilah yaitu Tuhan adalah memiliki sifat yang sempurna. Saya kira jelas tentang dalil akli bagi sifat kudrah. Adapun dalil nakli tentang sifat kudrah ini disebutkan ya ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu firman Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi dalam surat Az-Zariyat ayat 58 Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi dzul quwwah di sini ya kata-kata firman Allah dengan kalimat dzul quwwah di situ bermakna ay al-qudrah. Jadi dzul quwwah di situ ay al-mausufu bil quwwah. Di Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat apa? Al-quwwah. Bukan nama zatnya Allah Al-Quwwah. Ya, ini perlu dipahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan dzul quwwah, itu artinya Allah al-mausufu bil quwwah, memiliki sifat kuat. Bukan berarti kemudian dikatakan bahwa min asma'illah di antara nama Allah adalah al-quwwah. Ya, itu nggak boleh dikatakan. Wal quwwatu hiya al-qudrah. Jadi wala yajuzu ta'biru 'anillahi bil quwwah. Ini yang perlu kita pahami bahwa tidak boleh ya membahasakan tentang zatnya Allah itu dengan nama al-quwwah. Tidak. Itu bahasa ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya ya, dalam tafsirnya mengatakan al-quwwah al-khaliqah. Nah, itu tidak benar. Ya, ini termasuk bagian daripada ilhad. Jadi ilhad itu artinya menamakan Allah dengan nama yang bukan namanya, ya, memberi nama Allah atau memanggil Allah atau menyebut nama Allah dengan nama yang bukan termasuk namanya, yaitu disebut dengan ilhad. Dan ini Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan tentang Allah al-quwwah al-khaliqah, dan itu tidak benar. Ini termasuk bagian daripada apa? Barusan ilhad. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena secara sama saja mengatakan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya sebagai sifat. Jadi seolah-olah mengatakan Allah adalah sebuah kekuatan atau mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat, yaitu berupa sifat kuat. Itu tidak benar. Yang benar adalah dzul quwwah yang bermakna Allah bersifat kuat. Allah bersifat kuat. Ini harus diwaspadai ya bahasa-bahasa seperti itu. Jadi tidak semua bahasa yang menurut makhluk itu bagus, tapi kemudian layak bagi Allah tidak ya. Sebagaimana beberapa bahasa-bahasa yang menurut orang Indonesia seringkali digunakan ya kan. Apalagi itu ada bahasa sebagian orang mengatakan menurut skenario Allah. Hal seperti itu
tidak layak, ya kan? Kemudian banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang sekitar kita, tapi tidak memperhatikan apakah layak bagi Allah atau tidak. Ya seolah-olah mereka meyakini udah biasa digunakan gitu saja. Padahal ukurannya bukan dari biasa digunakan orang atau tidaknya, melainkan apakah sesuai dengan aturan syariat atau tidak dalam penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diwaspadai. Wa qoulihi ta'ala wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ini juga termasuk firman Allah yang menunjukkan akan sifat kudrah bagi Allah. Jadi kata-kata qadirun itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrah. Jadi dari segi lafadznya sudah menunjukkan bahwa Allah bersifat kudrah. Kalau yang Dzul Quwwah tadi itu secara lafadznya memang tidak menggunakan kata-kata kudrah, tapi maknanya al-quwwah di situ adalah al-qudrah, ya. Sifat kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang kedua yang saya sebutkan tadi sebagai dalil akli, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Syai' di situ, kata-kata syai' di situ yang dimaksud adalah al-mumkinat al-aqliyah, yaitu sesuatu yang boleh adanya dan boleh tidak adanya menurut akal atau masuk kategori al-jaiz al-aqli. Tadi kan sudah sebutkan ya, ada al-wajib al-aqli, ada al-jaiz al-aqli, ada al-mustahil al-aqli. Sifat qudrah hubungannya, kaitannya hanya dengan al-jaiz al-aqli, bukan dengan al-wajib al-aqli, juga bukan dengan al-mustahil al-aqli. Insyaallah ya nanti akan saya jelaskan terkait dengan kaitannya sifat qudrah dengan dengan al-jaiz al-aqli ini. Insyaallah setelah ini akan kita belajar bersama. Jadi sekali lagi syai' dalam ayat wa huwa 'ala kulli syai'in qadir yang kalau diterjemahkan atau makna daripada ayat ini itu dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sesuatu di sini yang dimaksud adalah al-jaiz al-aqli, sesuatu yang boleh adanya ya dan boleh ketiadaannya. Sebagaimana makhluk misalkan ini boleh ada, boleh tidak, ya kan? Sekarang ada, suatu waktu juga boleh tidak ada. Itu menurut akal dibenarkan. Ya, itu kaitannya sifat qudrah dengan al-jaiz al-aqli. Maka sekali lagi sifat qudrah tidak berkaitan dengan al-wajib al-aqli, yaitu tentang zat Allah dan sifat-sifatnya, ya, tidak berkaitan dengan itu. Maka juga tidak berkaitan dengan al-mustahilul aqli, ya, sesuatu yang menurut akal tidak mungkin adanya. Ya, akal tidak akan menerima keberadaan yang mustahil akli ini. Ya. Oleh karena itu dikatakan lidzalika yamtani'u ayyuqala halillahu qadirun 'ala an yakhluqa mislah. Maka berangkat dari penjelasan yang saya sebutkan barusan ya tentang sifat qudrah kaitannya dengan al-jaiz akli, tidak dengan al-wajib akli, juga tidak dengan al-mustahil akli, maka tidak boleh ya, tidak boleh dikatakan nggak boleh bertanya atau ditanyakan atau dikatakan apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan serupanya atau yang sepertinya. Jadi nggak boleh dikatakan, kita nggak boleh bertanya apakah apakah Allah mampu untuk menciptakan sekutu baginya, itu nggak boleh. Nggak boleh mengatakan apakah Allah mampu untuk menciptakan semisalnya, artinya menciptakan Tuhan selain Allah lagi. Itu nggak boleh. Pertanyaan yang tidak ada kaitannya tentang sifat qudrah. Paham ya? Jadi karena adanya sekutu bagi Allah itu mustahil menurut akal. Kira-kira dipahami ya? Jadi adanya sekutu bagi Allah atau adanya Tuhan lain selain Allah ya yang berhak disembah itu mustahil. Maka nggak boleh dikatakan nggak boleh ditanyakan apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan serupa baginya atau menciptakan Tuhan selainnya, itu nggak boleh ditanyakan. Atau juga nggak boleh ditanyakan apakah Allah mampu untuk mentiadakan zatnya. Ya, itu juga tidak boleh. Kenapa? Ya karena termasuk mustahil akli, ya, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala mengalami
ketiadaan, karena Allah bersifat wujud. Ya, jadi nggak boleh dikatakan seperti itu. Ketika ada pertanyaan seperti itu, misalkan dari orang lain, apakah Allah mampu menciptakan semisalnya atau mentiadakan zatnya, maka nggak boleh dikatakan Allah nggak mampu, ya, nggak boleh dikatakan Allah nggak mampu, ya. Boleh dikatakan Allah nggak mampu untuk menciptakan semisalnya, nggak boleh juga dikatakan Allah nggak mampu untuk mentiadakan zatnya. Melainkan jawaban yang tepat, ya, kata-kata yang tepat adalah dengan kata-kata bahwa sifat kudrah Allah, maha kuasa Allah ini tidak ada kaitannya dengan yang mustahil akli, juga dengan yang wajib akli. Itu jawaban yang tepat. Jadi nggak boleh dikatakan bisa, ya, atau tidak bisa. Ya, ketika ada pertanyaan semacam itu tadi, ya, jadi pertanyaan seperti itu jawabannya bukan iya atau tidak, melainkan jawab dengan kata-kata bahwa sifat kudrah Allah, sifat maha kuasa Allah ini tidak ada kaitannya dengan yang wajib akli, juga tidak ada kaitannya dengan yang mustahil akli. Sifat kudrah Allah hanya khusus untuk yang al-mumkinat al-aqliyah atau al-jaiz al-aqli, yang menurut akal kita boleh adanya dan boleh ketiadaannya. Saya kira dengan pengulangan-pengulangan yang saya sampaikan bisa memperjelas apa yang saya maksud dalam dalil apa tentang hal ini, tentang sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullah dalam hal kudrah ini, terkait tentang sifat kudrah, ada salah seorang, ya, yang menyalahi kaidah ilmu tauhid, menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yaitu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan, innallaha azza wa jalla qadirun ay yattakhidha walada. Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjadikan seorang anak. Dalam arti Allah, kata dia, ya, dengan perkataannya tadi seolah-olah mengatakan Allah itu bisa beranak, dan itu na'udzubillah jelas-jelas sesuatu yang menyalahi syariat agama kita. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala maha suci dari memiliki anak, ya kan? Allah Subhanahu wa taala maha suci dari menyerupai makhluknya. Anda dikatakan Allah memiliki anak, saya begitu banyak perumpamaan atau keserupaan Allah dengan makhluknya. Sedangkan Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran di beberapa ayat, di antaranya lam yalid wa lam yulad, ya kan? Allah tidak beranak, juga tidak diperanakkan, ya. Dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang perkataan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, orang Yahudi mengatakan, dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair adalah ibnullah, ya. Uzair, kata orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasara mengatakan al-masih ibnullah, bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Alhamdulillah, itu keyakinan orang yang orang di luar agama kita, orang Yahudi dan orang Nasrani. Lebih-lebih jika ada orang mengaku dirinya sebagai Muslim, maka tidak boleh memiliki keyakinan seperti ini. Sehingga jika sampai ada yang meyakini bahwa Allah yang mampu menciptakan anak baginya, ya, anak baginya, maka itu menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dipahami, ya, kalau menciptakan anak bagi makhluknya, bagi kita, Allah maha kuasa, ya kan, Allah maha kuasa. Tapi kalau beranak, dalam arti beranak, memiliki anak bagi zatnya Allah, bagi dirinya, itu mustahil bagi Allah. Ini dikatakan oleh Ibnu Hazm. Perkataan Ibnu Hazm menyalahi Al-Quran, menyalahi syariat agama kita. Dia mengatakan, idz law lam yaqdir alaihi lakana ajiza. Jadi dia mengatakan bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk menjadikan seorang anak bagi zatnya, bagi dirinya. Karena bagi dia, alasan daripada Ibnu Hazm katanya, seandainya Allah nggak mampu menciptakan anak baginya, niscaya Allah lemah. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal, ya, bahwa
Qudrah itu nggak ada kaitannya dengan yang mustahil akli, yang menurut akal itu tidak mungkin adanya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa Allah andai tidak mampu untuk menciptakan anak, maka Allah lemah. Padahal dengan menciptakan anak bagi Allah ini termasuk kategori mustahil akli. Akal tidak akan menerima keberadaan ya tentang hal ini, ya tidak akan menerima bahwa Allah memiliki anak. Ini kaitannya dengan yang mustahil. Maka saya kira itu sangat jelas. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّ اتِّخَاذَ الْوَلَدِ مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ. Jadi menjadikan seorang anak baginya itu muhal bagi Allah, mustahil bagi Allah. Wal muhalul aqli la yadkhulu tahta al-qudrah. Yang ditegaskan lagi bahwasanya yang muhal menurut akal, ya, yang masuk kategori al-muhalul aqli, yang menurut akal tidak mungkin adanya, itu tidak mungkin ya masuk atau berkaitan dengan sifat qudrah. Ya, bisa dipahami ya kira-kira. Nah, dikatakan oleh Syekh wa adamu ta'alluqil qudrati bi syai'i taratan yakunu li kusuriha anhu wa dzalika fil makhluq. Wa taratan yakunu li 'adami qabuli dzalika syai' ad-dukhul fil wujud ay huduts al-wujud li kaunihi mustahilan aqliyyan aw li 'adami qabuli dzalika syai' al-'adam li kaunihi wajiban aqliyyan. Ini tadi sudah saya singgung di depan. Jadi tidak adanya hubungan antara sifat qudrah dengan sesuatu yang mustahil tadi atau yang wajib tadi itu dengan alasan karena sifat qudrah ini ya terkadang alasannya tidak ada kaitannya qudrah dengan sesuatu yang wajib atau yang mustahil tadi, ada kalanya karena likusuriha anhu wa dzalika fil makhluk, ada kalanya karena memang ketidakmungkinan ya makhluk untuk berkaitan dengan sifat qudrah tadi. Ini insya Allah di belakang nanti ada penjelasan contoh yang detail. Atau terkadang ya karena memang sesuatu tadi tidak menerima untuk masuk ke dalam wujud atau kategori wujud ya atau wujud yang baru, itu tidak mungkin menurut akal. Jadi dua kemungkinan tadi itulah yang kemudian menjadi alasan bahwasanya sifat qudrah tidak ada kaitannya dengan mustahil akli atau yang al-wajib al-akli. Kalam Ibnu Hazm hadza kufrun wal 'iyadzu billah li'anna ma'na kalamihi annahu yajuzu an yakuna al-azaliyyu haditsa. Kenapa kalamnya Ibnu Hazm dikatakan menyalahi syariat kita? Kenapa perkataan Ibnu Hazm tadi yang mengatakan Allah mampu untuk menjadikan seorang anak baginya itu dikatakan kufur, ya kan? Karena memang menyalahi syariat. Ya, jadi kalam Ibnu Hazm tadi itu termasuk kategori perkataan yang kufur, perkataan yang bisa mengerusak keislaman dan keimanan seseorang. Dan jika seorang yang mukmin muslim mengatakan hal itu atau meyakini hal itu, maka bisa merusak keimanannya. Makanya penting sekali belajar tentang sifat qudrah dan juga tidak sampai meyakini seperti keyakinan yang dikatakan oleh Ibnu Hazm tadi. Karena perkataan tadi itu sama saja mengatakan bahwasanya Allah yang sifat azali itu bisa dikatakan hadis baru. Jadi nggak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala dikatakan baru atau hadis. Ya, jadi hadis itu artinya ada dengan permulaan, juga pasti karena ada dengan permulaan, ada dengan akhiran juga. Li'anna alladhi yanhallu minhu syai'un yakunu hadisan makhluqan wallahu laisa kadzalik. Jika dikatakan Allah mampu memiliki anak tadi sebagaimana perkataan Ibnu Hazm, berarti sama saja mengatakan akan ada sesuatu yang terlepas atau yang terpecah atau yang terpisah dari zatnya Allah, ya, yang bercabang dari zatnya Allah. Dan ini artinya ya kan yang terpecah dari yang terlepas dari zatnya sesuatu, ya, maka dia dikatakan baru, makhluk, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Contohnya kita ya atau istri kita, ya, setiap wanita memiliki anak. Anak tersebut terpisah atau terlepas dari tubuh atau badan, ya, atau hasil daripada orang tuanya, terpisah dari orang tuanya. Dan itu menunjukkan bahwasanya bahwa dia atau kita atau istri kita adalah makhluk,
sesuatu yang baru. Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Wala yuqalu innallaha qadirun ala ayyattakhidha walada. Sekali lagi tegaskan bahwa tidak boleh dikatakan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atau mampu untuk menjadikan seorang anak bagi dirinya, bagi zatnya. Wala yuqalu innahu ajizun an dzalik. Ya, enggak boleh juga dikatakan bahwasanya Allah tidak mampu untuk apa? Atau Allah lemah atau tidak mampu untuk menciptakan anak baginya. Ya, tapi jawaban yang benar adalah tidak ada kaitannya hal itu dengan sifat qudrah. Ya, jadi ini bahaya. Jadi nggak boleh sampai mengatakan boleh atau tidak ketika ada pertanyaan apakah Allah mampu menciptakan anak baginya. Jawabannya bukan iya, boleh atau mampu, ya nggak boleh juga jawabannya dengan jawaban tidak mampu atau tidak boleh. Melainkan jawaban yang tepat adalah tidak ada kaitannya ya sifat Qudroh atau maha kuasa Allah tadi dengan apa? Sesuatu yang mustahil. Apa sesuatu mustahil ini? Yaitu adanya anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dikasih pendekatan oleh Syekh dengan gambaran kama la yuqalu 'anil hajari 'alimun wala jahilun. Nah, sebagaimana gambaran yang diberikan oleh Syekh ini yaitu sebagaimana batu, bahwanya batu itu tidak boleh dikatakan ini batu alim atau dikatakan batu ini jahil, bodoh, ya atau alim berilmu tidak, ya nggak ada kaitannya. Kenapa? Lianna musahhihal ilmi wal jahli al hayatu. Karena yang membenarkan adanya ilmu dan apa kebodohan itu adalah suatu sifat hidup. Sedangkan batu itu bukan benda hidup. Bagaimana dikatakan batu itu apa? Alim atau berilmu atau dikatakan jahil bodoh. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi paham ya? Sebagaimana itu pula adalah sifat Allah qudrah. Nggak ada kaitannya sifat qudrah Allah dengan yang mustahil. Ya, nggak ada kaitannya sifat qudrah Allah dengan yang wajib akli dan yang mustahil akli. Khusus sifat qudrah itu kaitannya dengan yang al-jaiz al-akli atau al-mumkinat al-akliyah. Ini saya kira perlu untuk dipahami. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala wal azzu wal awwalul manfiyu an qudratihi ta'ala latsani fala yajuzu an yuqala innallaha qadirun ala dzalika wala ajizun qala ba'dhum kama la yuqalu 'anil hajari 'alimun wala jahilun. Ini yang baru saya sebutkan bahwasanya nggak boleh dikatakan Allah maha kuasa untuk mewujudkan sesuatu yang wajib akli ataupun yang mustahil akli, ya itu sebagaimana gambaran daripada yang dikatakan oleh Syekh batu tidak dikatakan alim juga tidak dikatakan jahil karena untuk bersifat alim atau jahil itu disyaratkan hidup sedangkan batu tidak hidup. Wa kadzalika yujabu ala qouli ba'dil mulhidin, ya sebagai jawaban pada perkataan sebagian orang yang ilhad tadi yang mengatakan nama Allah tidak sesuai dengan nama Allah. Halillahu qadir. Mereka mengatakan halillahu qadirun ala an yakhluqa mithlah. Ya. Mereka mengatakan apakah Allah mampu untuk menciptakan semisalnya? Wa hadza fihi tajlizul mahalil akli. Ini sama saja menjadikan atau memperbolehkan adanya sesuatu yang muhal menurut akal. Ya. Ya. Lah, perlu dijawab jika ada perkataan orang yang seperti itu, wa bayanu dzalika annallaha azaliyun. Ya, bahwasanya perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala bersifat azali. Jadi zatnya Allah itu azali, ada tanpa permulaan. Walau kana lahu mithlun, seandainya dikatakan Allah memiliki keserupaan, ya tadi kan pertanyaannya apakah Allah, ya bagi orang-orang yang mulhid tadi, mereka mengatakan apakah Allah mampu menciptakan serupa baginya kan? Nah, ini jawaban bagi perkataan mereka. Ya, pertama kita katakan bahwasanya Allah itu azali, ada tanpa permulaan. Seandainya Allah itu memiliki perumpamaan, lakana azali yang niscaya yang serupa atau yang perumpamaan Allah tadi juga azali berarti. Ya kan? Yang diciptakan oleh Allah tadi, jika Allah mampu menciptakan serupa baginya, niscaya yang diciptakan Allah yang menjadi serupa baginya juga azali, ya kan?
Wal azali la yukhlaqu. Sedangkan yang azali tidak mungkin diciptakan. Nyatanya kalau yang prosesnya diciptakan oleh Allah, ya kan? Berarti dia juga harus azali. Dan itu tidak mungkin, ya kan? Dan itu tidak mungkin. Sekali lagi, perkataan orang ahli ilhad, orang mulhidin, ya mereka mengatakan apakah Allah mampu menciptakan serupa baginya? Kita jawab, ya kita jawab dengan penjelasan pertama, Allah azali. Allah itu zatnya azali, ada tanpa permulaan. Jika dikatakan Allah mampu menciptakan serupa baginya, niscaya yang serupa baginya ini yang diciptakan oleh Allah ini juga harus bersifat azali, ya kan? Wal azali la yukhlaq. Tapi azali, yang azali itu tidak boleh atau tidak mungkin untuk diciptakan. Bagaimana Allah menciptakan yang serupa dengannya? Nah, li'annahu mawjudun fa kaifa yukhlaqul mawjud. Ya kan? Yang diciptakan oleh Allah dan serupa bagi Allah tadi itu kalau memang dia itu azali, ya. Kalau memang dia itu azali dan azali itu ada tanpa permulaan, bagaimana jika dia diciptakan? Nah, itu akal tidak akan menerimanya. Ini muhal bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas. Jadi intinya supaya nggak bingung tentang sifat kudrah, bahwa kudrah Allah hanya berkaitan dengan sesuatu yang boleh adanya dan boleh tidak adanya. Tidak berkaitan dengan yang wajib adanya, ya. Tidak juga berkaitan dengan yang mustahil adanya seperti adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira beberapa hal yang terkait dengan sifat kudrah yang insya Allah kalau nanti memang ada tambahan lagi di pertemuan berikutnya akan saya tambahkan. Saya kira itu supaya tidak terlalu bingung ya kalau pembahasan sifat kudrah, karena nanti ada pembahasan sendiri bahwasanya qudratullahi la tataghayyar. Ada pembahasan bahwa sifat kudrat Allah tidak berubah dan lain sebagainya. Insya Allah akan ada pembahasan sendiri pada pertemuan berikutnya. Penting definisi dari atau apa arti dan makna daripada sifat kudrah. Pemaknaan yang tepat sudah kita pelajari bersama. Kemudian dalil aklinya sudah, kemudian ta'alluqnya, kaitannya, atau hubungan daripada sifat kudrah juga sudah kita pelajari, ya. Kemudian membantah orang mulhid tadi itu dengan perkataannya yang mengatakan bahwasanya Allah apakah mampu menciptakan serupa baginya, itu juga telah kita pelajari. Jadi jawabannya bukan iya atau tidak, melainkan cukup kita tegaskan bahwa jika ada yang bertanya apakah mampu menciptakan sekutu atau serupa baginya, jawabannya bukan iya atau tidak, melainkan jawabannya adalah sifat kudrat Allah tidak ada kaitannya dengan yang mustahil akli. Ya, hanya kaitannya dengan yang al-mumkinat al-akliyah atau al-jaiz al-akli. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Silahkan dimurojaah kembali supaya nggak sampai terlupa, supaya nggak sampai hilang maklumatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari akidah-akidah orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dapat merusak keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.